Baik, selamat datang. Kita bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan tentang project pertama kita, yaitu membuat 3D still life dengan tema batik Cimahi. Seperti sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk target pengerjaan kita targetkan selama 3 minggu pengerjaan atau mungkin 3 minggu plus sedikit ya. Dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pertama kita fokus pada modeling, minggu kedua modeling lanjutan, pemberian material dan tekstur pada objek, lalu minggu ketiga untuk pengaturan pencahayaan dan rendering, lalu minggu keempatnya adalah pengumpulan tugas. Untuk final artwork yang dikumpulkan adalah gambar static image dengan 3 sudut pandang berbeda. Tapi jika misalkan kalian mau membuat dalam versi animasi atau video, itu sangat diperbolehkan. Baik, untuk part 1 modeling ini terbagi menjadi beberapa bagian kecil lagi ya. Yang pertama, kita akan membuat modeling untuk objek-objek seperti ini. Ada kompor, ada canting, ada wajan, ada lilin yang nanti di dalam wajan, lalu ada kuda-kuda kayu, dan ada kain batiknya sendiri. Objek-objek ini rencananya akan kita buat itu berdasarkan mood board yang telah disusun untuk tugas still life ini. Jadi bisa dilihat dari referensi mood boardnya, objek yang akan dipakai itu tidak ada objek-objek organik seperti buah-buahan, itu tidak ada. Lebih penggunaannya objek-objek produksi aja ya, objek-objek bukan organik. Lalu konsepnya yang hendak ditampilkan itu adalah proses atau area tempat pembuatan batik itu sendiri. Seperti ini kira-kira gambarannya. Ada kuda-kuda kayu yang sederhana, kita nggak perlu menggunakan ukirannya karena juga mungkin nanti akan tertutupi oleh kain batiknya. Lalu dalam sebuah scene ini juga ada tampak kompor, lalu ada wajan atau katel yang tentunya berisi lilin yang sudah dicairkan. Lalu nanti akan ada canting ini ya. Cantingnya nanti kita bisa duplikat beberapa buah. Nanti untuk batiknya sendiri kita akan beri tekstur batik seperti ini. Kita akan tempelkan ke kain 3D-nya. Nah, untuk komposisi alam bendanya atau objek-objeknya kurang lebih konsepnya seperti ini yang hendak ditampilkan. Jadi secara keseluruhan semua objek itu tampak, tidak ada yang tercropping, tapi nanti bisa menyesuaikan dengan pada saat kita layout ya, pada saat kita lakukan layouting di software 3D-nya. Lalu bagian utama dari, saya sebutnya scene ini adalah si batiknya, seperti ini ya. Baik, selanjutnya untuk tahap sebelum masuk ke pembuatan part modeling ini, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang navigasi dan user interface yang ada di Blender. Baik, sebelumnya saya anggap Anda semua sudah mendownload dan menginstal Blender ya. Untuk versi Blender yang dipakai kita samakan saja di versi 2.90. Baik, kita langsung saja untuk pengenalan user interface-nya dulu ya. User interface di Blender itu ketika pertama kali membuka Blender, kita dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Di sini ada pilihan, kira-kira kita mau mengerjakan jenis project seperti apa.
Lalu di bagian atas ini adalah menu standar yang mungkin di setiap software ada ya, ada file, kita bisa save, open file sebelumnya dan lain-lain. Lalu di sini juga ada pilihan template dari masing-masing workspace yang sudah disediakan untuk kebutuhan pekerjaan tertentu. Kita bisa tambahkan nanti kalau butuh satu workspace lagi. Lalu di panel sebelah kanan ini ada yang namanya outliner. Outliner ini berfungsi untuk menunjukkan dalam sebuah scene yang kita sedang garap itu ada objek apa saja. Secara default atau standarnya, scene ini terdiri dari satu kamera, satu benda kubus, dan satu lampu ya, yang ini. Terus di bagian bawah dari panel outliner ada namanya panel properties. Di panel properties ini kita bisa atur berbagai macam kebutuhan yang menyangkut dengan file yang sedang kita kerjakan. Sebagai contoh, di bagian render properties kita bisa atur pemilihan render engine-nya yang hendak mau dipakai dalam project ini. Lalu di sini ada resolusi gambar yang akan kita render gambar mau sebesar apa. Lalu di sini ada folder untuk mengatur hasil animasi. Lalu biasanya sering dipakai juga adalah settingan untuk dunianya. Lalu di sini ada settingan material atau tekstur ya. Jadi nanti yang selalu yang kita utak-atik itu yang sebelah kanan ini di panel properties. Lalu di panel sebelah bawah yang panjang ini adalah panel namanya panel timeline. Panel timeline ini biasa untuk menunjukkan keyframe atau kebutuhannya untuk animasi ya, untuk gambar bergerak. Yang sebelah kiri, panel ini dipakai untuk memilih menu atau tools yang kita pakai untuk mengedit objek. Untuk menonaktifkan atau menyembunyikan panel ini, kita bisa klik view dan tekan keyboardnya, keyboard T ya. Ini untuk toolbar. Untuk menyalakannya lagi toolbar seperti ini. Biasanya toolbar ini pasangannya sama N. N itu untuk sidebar yang di sebelah kanan. Jadi nanti dibiasakan untuk membuat pekerjaannya menggunakan shortcut di keyboard N dan T misalkan seperti ini. Tapi nanti ini saya jelaskan lebih lanjut pada saat penjelasan tentang navigasi. Lalu di sebelah tengah ini panel window yang paling besar dinamakan 3D viewport. Di 3D viewport ini kita melakukan lebih banyak interaksi dengan objek ya di sini. Di 3D viewport ini juga kita bisa melakukan split windows. Kita bagi windowsnya dengan cara kursor mouse-nya ini kita arahkan ke pojok kanan atas sampai tanda kursornya berubah seperti ini. Lalu kita tekan klik kiri dan split tahan seperti ini. Untuk split windows juga bisa diklik ke bawah ya, klik tahan, klik ke bawah seperti ini. Untuk menutupnya kembali kita bisa ulang, tapi tahapannya dibalik ya. Kalau tadi ke bawah, berarti sekarang kita ke atas. Jadi klik tahan, tarik ke atas, klik tahan, tarik ke kanan seperti ini. Untuk user interface yang paling sederhana dan paling mendasarnya seperti itu saja dulu. Nanti ketika sambil membuat objeknya,
Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dan Anda juga pasti lebih terbiasa ya. Baik, selanjutnya untuk navigasi. Navigasi itu berhubungan sama controller. Di sini kita menggunakan dua controller. Yang pertama adalah mouse, lalu keyboard. Yang pertama mouse dulu. Untuk mouse, controller controllernya sebentar ya. Untuk controllernya itu sebaiknya menggunakan mouse dengan mouse standar ya. Kalau untuk yang menggunakan Apple atau Mighty Mouse itu kayaknya lebih sulit. Jadi persyaratan mouse itu ada klik kiri, harus ada klik kanan, dan harus ada scroll yang bisa diklik gitu ya. Nah, klik kiri ini untuk memilih objek, klik kanan itu biasanya kita pakai untuk memunculkan menu. Terus untuk scroll itu untuk zoom in dan zoom out ya, Anda bisa sambil coba zoom in dan zoom out. Lalu kalau scrollnya diklik, tahan, itu akan menjadi orbit ya, atau berputar di sudut pandang. Baik. Lalu untuk mouse-nya sendiri juga ada tambahan. Kalau kita menggunakan scroll diklik, tapi sambil menekan tombol shift di keyboard, ini jadinya akan bergerak panning. Jadi ketika nanti kalian suatu saat sedang bekerja, tiba-tiba tampilan seperti ini, tampilannya suka susah ya. Pengennya objeknya tuh bisa digeser-geser gitu ya. Nah, pakailah shift dan scroll yang diklik ini seperti ini. Jadi objeknya bisa diatur, atau kita sudut pandangnya bisa diatur sesuai dengan yang dikehendaki. Lalu yang penting juga adalah emulate numpad untuk di keyboard. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan keyboard yang tidak ada tombol-tombol numpad di sebelah kanannya, pilihan emulate numpad ini harus diaktifkan. Emulate numpad ini berguna untuk mensimulasikan bahwa tombol-tombol angka yang berada di atas deretan huruf seperti Q, W, E, R, T, Y, U itu digunakan selayaknya numpad yang ada di sebelah kanan. Jadi ini berlaku untuk keyboard yang tidak ada tombol numpadnya. Numpad itu apa? Numpad itu nanti kita pakai untuk perubahan viewport atau viewpoint ya. Di sini ada numpad 0 untuk tampak kamera, numpad 7 untuk tampak atas, numpad control numpad 7 untuk tampak bawah, dan seterusnya. Jadi penggunaan shortcut itu kita selalu coba terapkan agar proses pengerjaan itu lebih cepat. Sebagai contoh, ketika saya tekan angka 1, otomatis dia masuk ke tampak depan. Tampak 3, tombol 3 itu untuk tampak kanan, angka 5 itu untuk merubah dari perspektif menjadi ortogonal, 5 lagi masuk ke perspektif lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi cara belajarnya sebetulnya bisa ada dua ya. Kalau untuk shortcut bisa sambil dilihat di sebelah menu, di sebelah setiap menu ini ada tombol-tombol shortcut, atau kalian belajar dari mencari misalkan di Google gitu ya, dengan sengaja Blender shortcut gitu ya. Nah ini ya, di Blender shortcut ini kita bisa lihat
ada banyak penjelasannya ya, kira-kira apa saja yang sering dipakai, ini fungsinya untuk apa, dan lain-lain. Bisa seperti ini juga caranya. Baik, saya rasa itu dulu untuk penjelasannya. Sekarang kita langsung masuk ke tahap part 1, 1A, yaitu modeling kompor ya.